Maka yang kita ambil, yang kita kesimpulannya di dalam hal ini adalah yang terjadi adalah posisi buy. Ini adalah posisi buy, ini adalah posisi buy, ini adalah posisi buy. Karena market sedang melakukan, oke, paham di sini guys ya. Ada nggak seperti kemungkinan untuk ke bawah? Ya ada. Kemungkinan akan bisa posisi market akan turun ke bawah itu terjadi ketika ada namanya berita, ya, adanya berita ataupun likuiditas yang tinggi. Jadi ketika likuiditas yang tinggi lebih ketimbang orang sell, ya, orang-orang yang melakukan sell, transaksi sell yang lebih banyak dibanding transaksinya buy, maka itu akan memicu terjadinya likuiditas yang tinggi untuk market terjun ke bawah. Tetapi kalau kita dari perjalanan market di sini, kita lihat pergerakannya, makanya guys, kita pastikan candlenya dulu nih guys. Kalau ada pergerakan cepat naik turun, maksudnya pergerakan itu setiap menit belum melepasi dari waktunya, time frame-nya, belum melepasi daerah time frame-nya. Kalau dia sudah naik turun, artinya di situ ada tinggi akan likuiditas. Makanya jangan lakukan untuk posisi di saat itu. Yang akan dilakukan kalian simak di video selanjutnya ya guys ya. Penjelasan tentang tahap-tahap bagaimana untuk menyikapi likuiditas. Di sini saya sudah menjawab tentang pertanyaan dari saudara, yaitu bagaimana kita menyikapi untuk melakukan sebelum melakukan posisi. Ia melakukan dengan cara review. Ya. Lakukan review. Ya. Lakukan review berskala ya. Di setiap saat perubahan candle. Ya. Kalau kalian membutuhkan time frame 30 menit, jadi kalian pantau perubahan time frame perubahan dari candlenya 30 menit. Kalau kalian butuh melihat candle yang jadi satu jam, artinya H1 1 jam, kalian perlu memantau berkala di setiap jamnya. Jadi ketika sudah posisi yang di saat seperti ini tinggal hanya menunggu area yang memastikan candle tiga candle yang naik atau tiga candle yang biru yang memastikan akan terjadinya pullback. Oke. Ini gambaran seperti ini. Oke. Kalau dari sini saya menjawab dari pertanyaan saudara, maka saya akan lakukan seperti ini. Apa yang saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah lakukan mapping. Mapping itu menggrafik secara sudut pandang kita dan mapping sendiri. Jadi karena di sini market sudah melakukan beberapa sebagian dari terjadinya supply dan demand, ini udah terbentuknya supply dan demand. Mungkin butuh berapa jam ya kemudian, atau ya karena saya time frame 1 jam, mungkin berapa jam kemudian untuk posisi market akan terjun ke bawah, mengambil area di sini. Saya tentukan dulu di sini adalah area demand, area support. Maka dipastikan ketika ini market akan terjun dulu diambil area support, kemudian ini akan pullback ke atas, dan itu saran saya kita akan lakukan entry setelah dari beberapa jam kemudian di area di sini. Paham guys ya? Area ini adalah area yang aman untuk melakukan transaksi buy. Merasa tidak yakin? Sekarang kita akan mengecek. Kalau misalnya kalian tidak yakin dari pandangan saya di sini, bisa juga kalian mengecek di berita apakah akan ada berita. Kita bisa ceknya langsung di Okta. Oke, di sini udah berapa menit sih? Oh, udah 11 menit berjalan. Oke, gak apa-apa. Yang penting ini kita edukasi ya. Kalian bisa belajar dari sini guys ya. Selalu ikuti konten saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video. Kemudian untuk selalu menonton sampai selesai. Jangan setengah-setengah menonton guys. Karena itu tidak disarankan untuk kalian belajar tentang finansial keuangan. Masalah finansial keuangan adalah sensitif. Yang perlu kalian pelajari adalah pengetahuan dan dapatkan informasi yang menggali lebih dalam informasi, sehingga kalian mengkonfirmasikan diri kalian, oh saya paham, mengkonfirmasikan dalam pola pikiran kalian, oh ini masuk akal. Jadi konfirmasikan diri kalian. Kalau kalian sudah oke, maka kalian boleh melakukan trading, maka kalian boleh melakukan aktivitas untuk jual beli transaksi di market. Oke, sekarang gini guys, kita lihat di sini pencarian di Bitcoin yang saya maksud adalah beritanya kan ya. Sebelumnya kita udah bilang bahwasanya kalau kalian merasa tidak yakin dari sudut pandang saya di sini, masih ada share sedikit, masih kurang share. Oke, kita lihat di sudut pandang berita ini. Oke guys. Nah, ini yang terjadi ketika sebelumnya guys ya. Ini grafik time frame 1 jam. Bitcoin membentuk pola bullish doji. Di sini ada bullish doji. Oke. Kalau ada bullish doji, ya ini langsung tembak naik ke atas ya guys ya. Tapi prediksi saya ini akan turun dulu sementara. Itu pandangan saya, kemudian itu akan naik kemudian. Oke, kita lihat baca di sini. Bitcoin mengalami tekanan jual dalam beberapa jam terakhir. Tekanan jual artinya tinggi likuiditas. Ini adalah likuiditas yang tinggi dari pandang sudut market. Oke, likuiditas beberapa jam terakhir mengalami tekanan jual. Sekarang harga menampilkan pola bullish doji. Bullish doji di sini guys ya. Oke, harga sudah siap untuk naik. Berita yang akan datang tidak akan mempengaruhi orderan Anda dalam periode yang disebutkan. Artinya sudah mengunci dari sudut pandang ini. Dia sudah mengunci konsep ini bahwasanya kalian melakukan persiapan untuk buy tidak akan merubah ya pola, ya tidak akan merubah ya. Oke. Ya tidak mempengaruhi orderan Anda. Maksudnya ini sudah dikunci guys, bahwa mau opsi turun maka dia akan pullback ke atas guys.
yang terjadi seperti ini guys. Oke. Di sini Bitcoin mengalami tekanan jual dalam beberapa jam terakhir. Levelnya support kini 54.600 ya, support yang saat ini. Kini level resisten berada di 62.000. Sekarang dia ngambil ini waktu sebelumnya saya ngambil area support itu area support yang ini guys. Sekarang di market mereview bahwasanya ada area support yang besar yang masih segar di sini. Jadi kemungkinan market akan terjun ke area support terlebih dahulu, mengejar area support. Oke, itu kita pandang ya. Oke, stop dulu. Kini level resisten berada di area 62.000. Para analis merekomendasikan untuk membuka order jual dengan stop loss di atas high sebelumnya. Oke guys, nah itulah adalah salah satu berita ya dari sudut pandang dari para analis. Para analis juga seperti saya. Analis itu juga seperti saya guys. Posisinya kita sama. Cuman di sini dia punya aplikasi yang mana beredar untuk menginformasikan para trader-trader pemula seperti kalian. Dan di sini saya juga mengedukasikan kalian bahwasanya market itu selalu berubah-ubah. Saya katakan yang terjadi akan ada namanya likuiditas. Makanya untuk pergerakan market selalu pantau setiap waktu yang ingin kalian tentukan di time frame. Time frame berapa? Misalnya time frame 5 menit, time frame 10 menit, time frame 30 menit atau 1 jam. Itu tentu selalu berkala kalian lakukan untuk melihat dari setiap candle. Ketika kalian sudah merasa yakin candle sudah melalui dari beberapa jam, candlenya itu sudah membentuk pola seperti pola channel, pola apapun yang sudah terbentuk seperti supply dan demand, support and resistance sudah nampak demikian, maka kalian bisa langsung lakukan order buy dan sell. Dan itu does it. Oke, see you. Terima kasih untuk sekarang. See you, bye. Halo guys, kembali lagi di channel saya dari Anggara. Oke, dari pertanyaan yang terkait tentang posisi ya guys ya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pergerakan market sudah membentuk area supply dan demand. Untuk itu di sini kita akan melakukan opsi pembelian ya, buy secara langsung. Oke guys. Di sini sudah terbentuk area support dan di sini juga terbentuk area demand ya guys, dan di sini juga terbentuk area supply, dan di atas ini ada area supply yang masih fresh di mana market akan mengejar dari sini hingga ke titik poin atas di sini guys. Oke, langsung saja kita posisikan. Saya akan gunakan akun Okta, kemudian akun Salma Market dan beberapa akun ya guys ya. Oke, langsung saja kita beli eksekusi pasar di sini. Kita gunakan lot 0,01 dulu ya guys ya. Beli lagi guys ya. Oke guys, sudah masuk. Kita beli lagi 0,01. Oke guys, kita lihat dulu sini pembelian kita di posisi yang amat aman ya, dimana market sudah masuk di area yang akan posisi ini market akan segera naik di atas dan mengejar area supply yang mengejar area resisten di atas ini guys. Ini adalah area resisten yang sudah terbentuk di sebelum time frame jam sebelumnya guys, yang sudah kita lalui. Oke, kemudian di sini kita sudah ada support ya, area indikator yang mana menunjukkan pergerakan fluktuasi sudah naik turun naik gitu guys, dan ini akan naik nih guys. Oke, dan ini akan mengejar area resisten di sini guys. Oke, kita langsung saja menambah kita tambah lot. Kita masih pantau ya guys ya. Oke guys, itu dia guys. Ada namanya yang permintaan dan pembelian ya guys ya.
Oke guys, itu dia guys. Langsung saja kita posisikan 10 lot. Kita tambah 10 lot. Tambah lagi. Oke guys, kita tidak cukup ya guys ya. Kita mungkin tambah, kita kurangin lot. Kita ambil lot di sini 2 lot ya guys ya. Kita beli, kita buka tambah lagi, kita tambah lagi guys. Oke guys, kita borong semua ya guys. Oke guys, sudah tidak cukup. Oke guys, sekarang kita full margin ya. Kita full margin, dimana market akan segera di posisi naik guys ya. Ini sini sudah ada pergerakan ya guys ya. Ketika itu market sudah mengambil di area bawah, mengejar di area sini. Setelah dia melakukan penaikan, kemudian mengambil di area sini. Ini adalah area berpas-pasan dengan ini guys. Oke. Sehingga ini akan membentuk pola yang akan ya. Itu deh guys. Ini merupakan candle doji guys ya. Bahwasanya ketika channel doji ini terbentuk, maka sudah dipastikan akan namanya market akan naik ya uptrend ya, mengikuti uptrend. Ini posisi kat sini guys ya. Oke guys. Kita tunggu di beberapa jam kemudian. Dikarenakan saya menggunakan time frame H1 ya, yang artinya kita gunakan time frame 1 jam. Kita tunggu hingga bergerak market ini akan konsolidasi ya, naik ke atas, akan naik ke atas. Itu perlu beberapa jam guys. Kita bisa tunggu 3 atau 4 jam setelah dari ini, dari perjalanan market. Oke. Kita tutup dulu video kali ini. See you, sampai jumpa next video. Jangan lupa like dan komen. Saya berharap tonton video sampai habis untuk tidak kehilangan dari informasi kita. Karena berkenaan tentang finansial, keuangan adalah sensitif guys. Pahami dan ikuti alur kita. Dengan cara ini kamu akan memahami bagaimana prosedur pergerakan market. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. See you, bye.